Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus, kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi di sekolah minggu online kelas Madya dan juga kelas Tunas Muda. Meskipun masih secara online, tapi Kak Ana harap akan selalu bersukacita ya dan tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu di tempat kita masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran sekolah minggu ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan. Sepanjang malam Engkau memberikan istirahat yang baik dan juga Engkau memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kami semua, hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mulai kepada buku yang baru. Itu ada di Triwulan 4. Nah, di Triwulan 4 ini mengangkat tema tentang amanat agung Tuhan Yesus yang berfokus kepada dua materi. Ada materi pertama adalah tentang pembaptisan dan materi yang kedua adalah tentang perjamuan. Nah, untuk bab yang pertama atau pelajaran pertama, Kak Ana bawakan berjudul tentang pernyataan pertobatan. Nah, pernyataan pertobatan ini diambil dari, kita bisa siap-siap ya, yang di rumah bisa buka Alkitabnya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Karena juga sudah buka dari Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 40 ini merupakan bagian dari firman Tuhan, yaitu yang perikopnya adalah khotbah Petrus. Kalau kalian lihat ke belakang atau kalian sudah baca sebelumnya, di situ ada mulai dari ayat 14 sampai ayat 36 itu sebelumnya menceritakan tentang Petrus yang berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Nah, secara singkatnya Petrus itu berkhotbah tentang manusia yang penuh dengan dosa. Manusia pada umumnya ya, tapi pada ayat ini berfokus kepada orang-orang Yahudi yang saat itu adalah mereka yang berdosa, baik itu yang menyalibkan Tuhan Yesus ataupun menyaksikan Tuhan Yesus disalib tanpa ada perlawanan begitu. Jadi mereka tidak memiliki niatan untuk bersedih atau bersimpati ketika Tuhan Yesus disalibkan. Nah, di situ mereka termasuk ke dalam orang-orang yang berdosa. Meskipun pada umumnya adalah Petrus juga berkhotbah tentang dosa yang sudah ada di dunia ini sejak zaman Adam dan Hawa, kemudian merajalela di muka bumi. Namun karena Allah begitu kasih, Allah rela meninggalkan segala bentuk kemewahan, tahtanya di sorga untuk turun ke dunia, lalu menjadi Yesus dan menderita, lalu disalib, mati dan dibangkitkan, di mana memberikan keselamatan kepada kita yang berdosa
Namun karena pengorbanan Tuhan Yesus, dosa kita bisa dihapuskan dan kita beroleh keselamatan. Nah, itu secara garis besar tentang khotbah Petrus ya, di ayat 14 sampai 36. Nah, setelah Petrus berkhotbah kepada orang Yahudi tersebut, kita lanjutkan kepada ayat 37 sampai 40. Karena bacakan ya, kalian juga bisa ikut menyimak. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan ya. Nah, ketika Petrus selesai berkhotbah kepada banyak orang Yahudi tersebut, orang-orang Yahudi itu, di sini kita buka ayat 37 kembali, 37 awal ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, seperti yang Kak Ana ulas tadi, manusia telah banyak berbuat dosa. Lalu sebagai manusia yang juga berdosa, yaitu orang Yahudi, mereka merasakan penyesalan. Itu dibuktikan dari ayat 37a ya, yang ada kata terharu. Nah, ayat 37 ini adalah kalau misalnya dibuka dalam kitab, dalam bahasa sehari-hari, kata terharu ini diberikan lagi kata yaitu gelisah. Jadi kalau misalnya kalian punya Alkitab versi sehari-hari, kata terharunya itu diganti menjadi gelisah. Nah, suatu gelisah itu kan suatu ekspresi ya, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman, ada sesuatu yang difikirkan, ada respon begitu yang dimiliki oleh orang Yahudi terhadap khotbah. Jadi Petrus itu berkhotbah, dan artinya Petrus berhasil menyadarkan orang-orang Yahudi yang saat itu juga merasa dirinya sangat berdosa. Nah, lalu dilanjutkan lagi. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, responnya baik ya kalau misalnya kita lihat. Meskipun orang-orang Yahudi itu sebelumnya di masa lalu mereka berdosa, lalu mereka mendapatkan khotbah dari Petrus, mereka sadar, mereka merasakan sesuatu yang tidak nyaman begitu di dalam hati mereka, bergejolak istilahnya, bergejolak tentang perasaan mereka, tentang dosa-dosa mereka di masa lalu. Nah, mereka meresponi tentang khotbah yang baik itu. Nah, ada istilah ya adik-adik, istilahnya itu sesuatu yang baik, apapun itu yang terbaik, akan memberikan hasil yang terbaik bila direspon dengan baik. Itu suatu istilah. Misalnya nih, kalau misalnya kalian sakit, lalu kalian ke dokter misalnya, diberikan obat yang paling bagus, diberikan obat yang paling mahal. Nah, tapi kalian tidak meresponi obat itu, kalian cukup tahu aja, kalian tidak menuruti aturan daripada resep dokter, misalnya kalian minum, kalian istirahat, begitu. Kalian tidak merespon obat yang diberikan dokter atau resep yang diberikan dokter, maka obat yang baik itu, obat yang mahal itu tidak akan berarti apa-apa. Itu hanyalah sebatas obat begitu.
hanyalah sebatas barang, tidak menjadi obat bagi yang berobat tadi misalnya. Nah, begitu pula dengan khotbah yang disampaikan oleh Petrus tadi ya. Petrus sudah berkhotbah yang sungguh baik ya, sungguh menyadarkan begitu. Tapi kalau misalnya orang Yahudi ini tidak meresponi khotbah itu ya, khotbah Petrus itu tidak akan ada artinya apa-apa. Nah, kalau diekspresikan atau direfleksikan kepada kehidupan kita, misalnya setiap hari kita ke gereja dulu ya, atau sekarang setiap hari Minggu kita ibadah online atau dengan sekolah minggu, baik itu ibadah tatap muka di gereja. Nah, khotbah-khotbah yang diberikan atau firman Tuhan sekolah minggu yang diberikan itu tentu baik adanya. Tapi kalau itu hanya kalian dengar dan kalau misalnya masuk telinga kanan keluarnya kiri ataupun sebaliknya dan menguap begitu saja, ya itu tidak akan ada artinya. Nah, begitu pula yang terjadi ketika zaman Petrus ini, ketika berkhotbah, orang Yahudi ini memberikan respon yang baik. Mereka memberikan pertanyaan kepada Petrus, juga kepada rasul yang lainnya. Itu apa? Artinya mereka ingin berbuat sesuatu, ingin beraksi tentang apa yang harus aku buat untuk membereskan dosaku di masa lalu. Apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa membuat hatiku yang tadinya gelisah ini bisa lepas, bisa lega. Maka dia bertanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, dari ayat yang 38, nah di situ Petrus memberikan jawaban. Karena bacakan lagi ya yang ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kata Petrus ini memberikan jawaban yang baik ya kepada pertanyaan mereka. Nah, kalau ke anak rangkum, jadi Petrus ini memberikan pertama adalah perintah dan yang kedua janji. Nah, karena bahas yang perintah dulu ya, kemudian nanti karena akan bahas yang janji. Nah, di ayat 38 Petrus memberikan perintah. Ada 3 perintah yang ke anak rangkum. Itu yang pertama adalah bertobat. Itu ada di ayat 38a, bertobatlah gitu. Bertobatlah itu yang disampaikan oleh Petrus berkata, bertobatlah. Kemudian, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi pertama bertobatlah, dan yang kedua adalah memberi dirimu dibaptis. Nah, kemudian loncat ya, karena loncat dulu ke ayat 40b, berilah dirimu diselamatkan. Jadi dari ayat 38 sampai 40 ini Petrus memberikan perintah. Yang perintah pertama adalah bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis, dan berikanlah dirimu diselamatkan. Nah, itu adalah perintah Petrus kepada orang-orang Yahudi yang ingin bertobat. Lalu kita akan fokus kepada bertobat. Bertobat itu apa sih? Pasti teman-teman semua atau adik-adik semua tahu dong apa arti bertobat. Secara umum atau sekilas, pasti kalian tahu bertobat itu memiliki arti yang positif ya, yaitu berpaling dari masa lalu yang penuh dengan kejahatan menuju kepada masa depan yang mengikuti kehendak Kristus, begitu. Jadi kata bertobat itu adalah sangat baik ya bagi banyak manusia, baik itu di masa lalu, masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Karena sebagai manusia kita ini tidak akan bisa lepas dari dosa. Nah, bertobat juga menjadi suatu bentuk yang harus kita lakukan bila kita jatuh ke dalam dosa. Artinya kita tidak boleh terus-terusan gitu. Misalnya dulu kita mencontek. Nah,
setelah kita sadar bahwa mencontek itu adalah hal yang tidak baik, maka bertobatlah, tidak lagi mencontek. Meskipun sekali-kali kita di masa setelah kita sadar kita bertobat itu tidak baik, lalu kita mencontek lagi, tapi kita sadar lagi. Nah, kita harus bertobat, tapi jangan jadikan itu sebagai main-main gitu. Nanti saya kan bisa bertobat lagi, tidak apa-apalah. Nah, kalau seperti itu artinya kalian tidak sadar sepenuhnya, itu hanya mencobai Tuhan. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, jadi Ana lanjutkan lagi kepada ayat yang 38 ini. Petrus berkata, bertobatlah. Jadi bertobat itu adalah suatu bentuk kesadaran akan dosa, sehingga kita berpaling dari dosa itu, lalu mengikut jalannya Kristus. Kristus tentu tidak menyukai adanya dosa kan. Nah, kita juga harus hidup dengan tidak menyukai dosa. Nah, kemudian Ana lanjutkan lagi, tadi kan sudah bertobatlah. Kemudian berilah dirimu dibaptis. Nah, pertobatan itu kan butuh bukti. Nah, sebagai umat atau jemaat di gereja baptis, kita semua harus tahu bahwa pembaptisan itu merupakan suatu lambang pertobatan. Nah, jadi di lingkungan gereja baptis itu ada 2 upacara yang besar ya, atau yang penting. Salah satunya adalah pertobatan, yang kedua adalah perjamuan Tuhan. 2 upacara ini adalah yang penting untuk kita semua yang berjemaat di gereja baptis. Nah, kalau misalnya kita ingat tentang pembaptisan, pasti semuanya juga ingat kan, yaitu diawali ketika Yohanes Pembaptis. Nah, pasti semua tahu namanya saja sudah Yohanes Pembaptis. Jadi di zaman Perjanjian Baru, pintu pertobatan atau jalannya pertobatan itu diawali ketika Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, kok Tuhan Yesus dibaptis? Kan aneh ya, emang Tuhan Yesus berbuat dosa. Nah, kalau untuk kasusnya Tuhan Yesus itu dibaptis bukan artinya Tuhan Yesus berdosa, tapi Tuhan Yesus itu dibaptis karena sebagai tanda pernyataan Allah bahwa Yesuslah sebagai Mesias yang berkuasa dan yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu bukan dibaptis karena Tuhan Yesus bertobat di masa lalu dia penuh dengan dosa. Tidak ya, kita semua tahu dong Tuhan Yesus itu tidak berdosa karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus itu dibaptis itu, coba deh kita buka ya dari Matius 3 supaya kita tidak salah pemahaman. Matius 3 ayat 15. Karena bacakan ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah itu ya, jadi ini perikopnya di atas kalian bisa baca, itu Yesus dibaptis Yohanes. Nah, jadi karena Yesus itu sangat taat, Yesus itu mengikuti apapun yang dikatakan oleh Allah Bapa. Sehingga di sini dikatakan, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi itu suatu bentuk hormat Yesus kepada Allah Bapa, bahwa itu merupakan kehendak yang sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan dibaptis di dunia ini. Nah, selain itu juga baptisan Yesus itu merupakan suatu tanda dimulainya pelayanan Tuhan Yesus atau penginjilan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Sehingga Tuhan Yesus mengembara untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberikan mujizat, menyelamatkan yang sakit atau menolong yang membutuhkan. Itu setelah dibaptis Tuhan Yesus banyak melakukan pelayanan dan penginjilan kepada banyak orang untuk juga bertobat. Nah, itu ya yang kita
kita lihat sampai akhirnya setelah Tuhan Yesus melakukan pelayanan, Tuhan Yesus akhirnya disalib, mati, dan dibangkitkan. Nah, kita lanjut lagi ya dari ayat 38 ini. Jadi kalau misalnya pembaptisan tadi Tuhan Yesus itu tentang yang berbeda, namun kalau misalnya secara manusia, baptis itu merupakan lambang pertobatan. Kalau di manusia itu adalah lambang pertobatan dan juga iman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau lebih fokus lagi kepada umat baptis sebagai umat baptis ya, sebenarnya baptis itu macam-macam. Tapi yang kita pahami untuk di gereja baptis adalah kita ditenggelamkan. Kalian pasti tahu kan, Tuhan Yesus juga dibaptis, ditenggelamkan. Nah, setelah seseorang dibaptis, itu artinya dia sudah dikaruniakan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan hadir ketika kita dibaptis. Roh Kudus akan hadir di hati setiap orang yang sudah dibaptis. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menjaga agar manusia itu atau yang sudah dibaptis itu tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Agar ketika kita bimbang, ketika kita sedang hendak tergoda untuk berbuat dosa, Roh Kudus yang sudah dikaruniakan di dalam hati masing-masing yang sudah dibaptis itu menyadarkan, akan bersuara lah istilahnya, kalau boleh dibilang di lubuk hati yang paling dalam, itu kan istilah-istilah ya. Kita itu akan disadarkan bahwa oh ini salah, oh ini benar. Berbeda dengan yang belum dibaptis, itu akan menganggap ini benar kok, lanjut saja. Nah, ketika sudah dibaptis, Roh Kudus yang sudah dikaruniakan di dalam hati kita semua akan menyadarkan kita ketika kita bimbang, ketika kita terombang-ambing ingin berbuat dosa. Kita akan diselamatkan oleh Roh Kudus untuk tidak terus terjerumus ke dalam dosa. Jadi ini boleh dijawab oleh masing-masing ya, atau kalian mungkin sudah tahu juga di kelas masing-masing nih siapa saja yang sudah dibaptis, atau saudara-saudara kalian, atau di keluarga misalnya, atau bahkan kalian nih, karena tanya apakah kalian semua sudah dibaptiskan dengan dinyatakan menjadi anggota jemaat di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, itu bisa dijawab masing-masing ya, tentang kenapa sih saya dibaptis itu ya, atau kapan ya saya dibaptis. Nah, itu adalah renungan masing-masing ya. Nah, selanjutnya ya, kita buka dari ayat 39 sampai 40. Tadi kan sudah Ana sampaikan tadi, perintah Petrus adalah bertobatlah, memberikan dirimu dibaptis, dan memberikan dirimu diselamatkan. Artinya setelah kita sudah dibaptis, itu bukan artinya kita akan anti dosa, tidak. Justru banyak loh yang sudah dibaptis malah terjerumus ke dalam dosa. Itulah yang harus jadi fokus perhatian. Setelah dibaptis justru kita harus semakin sadar, kita harus semakin mendekatkan diri sama Tuhan, supaya godaan-godaan itu tidak akan mengambil kita dari Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus pun akan tetap diam di dalam hati kita, sehingga diri kita ini akan benar-benar diselamatkan. Gitu ya. Nah, kalian baca lagi dari 39 sampai 40. Ini adalah tentang janji. Tadi kan pertama karena katakan perintah, Petrus menyatakan perintah. Lalu yang kedua adalah janji. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, janji keselamatan itu ya yang disampaikan oleh Petrus. Janji keselamatan akan diberikan pada mereka dan keturunannya sebagai mereka yang mau bertobat.
dipanggil. Sebenarnya tidak semua orang loh meresponi panggilan Tuhan. Tuhan memanggil, ada yang nanti saja Tuhan. Tuhan memanggil lagi, nanti lagi deh Tuhan, masih sibuk. Nah, kita ini sebelum terlambat, ketika kita terpanggil menjadi murid Kristus, kita harus meresponi panggilan itu, bahwa kita ingin diselamatkan, sehingga kita dapat memperoleh janji keselamatan. Itu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi dari pembaptisan ya. Pembaptisan itu adalah lambang pertobatan. Tetapi kalian harus ingat bahwa baptisan itu bukan menyelamatkan. Itu tidak artinya kalian sudah dibaptis, kalian bisa mudah mengabaikan dosa lalu kalian akan otomatis diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Baptisan itu adalah lambang pertobatan tapi tidak menyelamatkan. Itu harus diresapi atau ditekuni, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lanjut lagi ya. Kemudian karena masuk ke dalam refleksi, nih kalian bisa jawab masing-masing ya. Ini menjadi suatu perenungan bagi kita semua. Yang pertama adalah, apakah kalian sudah menyerahkan diri kalian untuk dibaptis? Itu ya, pasti ada yang iya dan ada yang tidak. Kalau misalnya iya, puji Tuhan ya. Lalu kalian harus merenungkan kembali, setelah diriku saya ini dibaptis, apakah saya benar-benar sudah hidup menuruti kehendak Yesus? Itu ya yang bisa kalian renungkan. Kemudian kalau tidak, kenapa saya belum dibaptis ya? Itu juga menjadi renungan. Kalian bisa bertanya-tanya kepada Papa Pendeta atau guru sekolah minggu atau orang tua yang paling dekat atau siapapun yang kalian pandang bisa memberikan jawaban tentang baptisan ini. Itu kalian bisa bertanya, jangan nanti aja lah saya masih kecil, nanti aja lah kalau saya udah nikah. Nah, itu kalian harus mulai memikirkan tentang apakah saya ini sudah siap dibaptis, karena itu merupakan suatu keputusan yang sangat penting bagi kita umat Kristen atau pengikut Kristus. Jadi jangan mengabaikan baptisan ya. Kemudian seberapa besar sih kalau kalian sudah dibaptis nih ya, seberapa besar sih kalian memberikan tempat untuk Roh Kudus di dalam hati kalian? Apakah besar atau hanya kecil saja kalian memberikan tempat untuk Roh Kudus di hati kalian? Kalau kecil ya mungkin suara Roh Kudus ketika menyadarkan akan terdengar sangat sedikit ya, atau sangat kecil. Atau kalau besar, wah, ketika saya mau berdosa, saya pasti diingatkan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, sehingga saya sadar dan saya tidak jadi terjerumus ke dalam dosa. Itu kalian masing-masing ya yang tahu. Nah, yang ketiga, kalian bisa lihat nih ya dari lirik lagu ini ya. Lagu Sejak Ku Terima Yesus. Coba kalian baca. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku dipenuhi terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Nah, jadi firman Tuhan kali ini adalah menyampaikan tentang pembaptisan adalah salah satu upacara yang penting ya bagi umat baptis, yaitu kita di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem ini. Tapi pembaptisan itu tidak menyelamatkan dari dosa, tapi merupakan pernyataan seseorang yang sudah bertobat dan mengakui imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian setelah kita dibaptis, pertobatan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ayat
ayat hafalan kita kali ini ada dari Kisah Rasul 2 ayat 38a ya. Karena bacakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Gitu ya, sekian firman Tuhan kita kali ini. Semoga bisa menjadi perenungan yang baik bagi kita masing-masing, dan minggu-minggu yang akan datang kita akan masih membahas tentang pertobatan, pembaptisan. Semoga kalian akan tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelum menutup firman Tuhan kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Sungguh ini adalah waktu yang terbaik yang Kau berikan Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa sama-sama belajar tentang pertobatan, tentang kami yang mau berpaling dari dosa kami di masa lalu Tuhan. Tuhan Yesus yang akan terus memberikan kesadaran melalui Roh Kudus-Mu untuk kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau yang akan menyertai kami juga dari pagi sampai malam nanti, dan juga kami akan kembali bersama untuk ibadah lagi